alhamdulillah hasil dari post test alhamdulillah lulus. Jadi yang mau melihat tafadhol untuk AKM ya. Karena apa? Ketika ini tidak lulus dari 70%, maka kita akan mengulang kembali. Jadi daripada mengulang, silakan disimak dengan baik untuk pembahasannya ya. Oke, kita akan view, kita akan mengetahui untuk hasil dari AKM yang benar seperti itu. Nah, nih. Oke, perlu diperhatikan untuk AKM ini dia tidak urut ya, walaupun nanti sudah dibahas. Nah, ini maka nanti tidak urut. Nah, yang pertama nomor 22 itu hasilnya C. Yang 19, perbedaan hasil literasi SMP antara level 1 dan 2 yaitu A. Memiliki progres kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Selanjutnya, manakah di antara materi berikut yang menunjang hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA SMP MTS? Yang benar adalah yang membandingkan berat berbagai benda. Yang nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah perbedaannya itu yang ujian nasional dilakukan pada semua siswa sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Nomor 16, asesmen literasi untuk jenjang SMP atau MTS akan diujikan 2 level pembelajaran. Untuk nomor 3, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaan survei karakter memiliki tujuan utama mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya nomor 12, asesmen numerasi untuk jenjang SMP MTS terdapat beberapa level pembelajaran, yaitu satu level saja. Nomor 21, salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu soal asesmen terdiri di atas pilihan ganda, menjodohkan, dan isi singkat dan uraian. Selanjutnya nomor 11, guru Rani memberikan pembelajaran mengenai konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran aljabar gitu. Bagaimana keterampilan antara pelaksana AKM dan tentang pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru, yaitu yang pelapor hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Nomor 2, dalam asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kategori cakap ya. Nomor 15, guru Reza meminta siswanya untuk menilai kesesuaian penilaian warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan. Dalam asesmen literasi, hal ini yang digunakan oleh guru Reza merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Soal dan asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu mengevaluasi dan merefleksi isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalaman. Nomor 29, apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Itu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Dalam numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 13,
Guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra, kemudian Guru Sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, konflik yang terjadi. Hal ini dilakukan oleh Guru Sandi untuk bagian dari tingkat kognitif dalam asesmen literasi, yaitu memahami informasi ya. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. Selanjutnya nomor 6, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum AKM, konten dalam literasi membaca mencakup jawabannya teks, informasi, dan teks fiksi. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP, yaitu mendorong siswa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Nomor 8, asesmen kompetensi minimum AKM dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk konteks soal. Dari pernyataan berikut mana yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikasi. Oke. 9. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dan asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan ujian nasional? Menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapan dalam berbagai konteks kehidupan. Nomor 27. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lainnya, itu menyelesaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa. Nomor 17. Manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk dalam konteks aljabar, yaitu memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Selanjutnya, kompetensi minimum yang dimasuk dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Nomor 14, Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswa, kemudian Guru Sandi meminta siswanya menjelaskan ide pokok, beberapa ide pendukung tes informasi. Yang hal ini dilakukan Guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif literasi, yaitu memahami informasi. Oke, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan, yaitu asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Nomor 24, Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan berbagai informasi teks pada bacaan yang berada pada siswa tersebut, dapat dikategorikan dalam kelompok mahir ya. Oke, itu 30 soal yang sudah kita bahas dengan kategori 100% benar semua. Nah, harapannya sebelum menjawab soal terakhir post test, maka dibahas terlebih dahulu sehingga nanti ketika menjawab soal 30 soal post test, pretest dapat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan dukung channel kami.